Sama seperti fenomena cuaca yang tidak biasa, kita hidup di lingkungan di mana kekhawatiran hidup semakin buruk, sesuai dengan nubuat di dalam Alkitab. 생활의 염려가 어느 때보다도 심해지고 있는 그러한 환경 속에 우리가 또 살고 있습니다. Pada saat ini, tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan ke kerajaan sorga, bukan? Oleh karena itu, kita harus mempelajari firman Tuhan lagi dan lagi, sepenuhnya melakukan hukum Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita juga harus meluangkan waktu untuk melakukan ajaran Tuhan dan berusaha untuk menjadi satu dalam iman sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia. 또 세상에는 빛이 되고 또 소금의 역할을 할 수 있는 믿음의 그 시간들을 보내야 되겠습니다. Judul khotbah hari ini adalah Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan. Mari kita cari tahu mengapa perjanjian baru itu begitu penting dan berharga. 이 모든 것이 왜 이처럼 중요하고 소중할까? 또 Apa yang dikatakan Tuhan tentang setiap peraturan yang kita pegang? 하나님 나라에 들어갈 수 있는 뭐가 된다고 했죠? Itu akan menjadi tanda untuk memasuki kerajaan Tuhan. 그래서 안식일에 대해서도 출애굽기 31장에 표징이라고 말씀을 주셨고 Itulah sebabnya di dalam Keluaran pasal 31, Tuhan berkata bahwa hari Sabat adalah sebuah tanda yaitu peringatan. Juga, apa yang ditaruh Tuhan di dahi kita melalui Paskah, Dia memeteraikan kita sebagai umat-Nya. Jadi, semua peraturan yang kita pegang saat ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi umat manusia. Melaluinya, Tuhan membedakan umat sorgawi dari orang yang bukan umat sorgawi. Kita harus mengukir ini dalam hati kita sekali lagi. Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan. Bukankah ada peraturan untuk melayani Tuhan di bait Tuhan? Kita harus mengukir prinsip yang benar ini dalam hati kita. Ada begitu banyak Kristus palsu dan nabi palsu di dunia. Kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Apakah jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar menuju kerajaan sorga atau tidak? Bukankah seharusnya kita memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui hal ini? Oleh karena itu, kita harus mengetahui peraturan-peraturan apa yang sedang ditaati di bait suci tempat kita berada sekarang. Kita harus mengetahui ini dengan jelas. Jika peraturan untuk melayani Tuhan dipatuhi, bait suci itu memang bait suci yang diberkati. Jika dilakukan suatu peraturan selain daripada peraturan Tuhan, maka pasti ada Tuhan lain yang dilayani. Itulah sebabnya kita harus menegaskan sekali lagi melalui Alkitab, bahwa jalan yang kita tempuh sekarang adalah jalan yang benar menuju kerajaan sorga. Untuk melakukan ini, kita mempelajari firman Tuhan, yaitu air kehidupan pada setiap hari Sabat, dan menerima kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus, bukan? Hari ini, kita perlu memperhatikan hal ini dengan khotbah yang berjudul, Bait Tuhan dan Peraturan Tuhan. Apakah Paskah atau hari Sabat diadakan di tempat berkumpulnya iblis? Tidak mungkin. Peraturan ini tidak mungkin dirayakan di sana. Apa yang akan dirayakan di bait suci, tempat kita menyembah Tuhan? Tidak perlu diragukan lagi bahwa hari Sabat, Paskah, dan Perjanjian Baru yang merupakan perintah Tuhan akan dipelihara di bait suci Tuhan. Bukankah begitu? Jika ada bait suci yang tidak kita ketahui, kita harus bertanya, peraturan apa yang dipelihara di bait suci itu? Jika kita memperhatikannya, kita bisa mengetahui apakah tempat itu tempat tinggal setan yang disebutkan dalam Wahyu atau bait suci Tuhan, bukan? Mari kita melihat firman Tuhan untuk mengetahui hal ini. Silakan buka Wahyu pasal 18.
Mari kita baca Wahyu pasal 18 ayat 1. 계시록 18장 1절에 말씀. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. 다른 천사가 Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. 그의 영광으로 Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Tuhan memerintahkan apa kepada umatnya? 그런 곳에서 Tuhan berkata dengan suara yang kuat, keluarlah dari sana. Pasal 18 ayat 4 kita baca. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ditulis bahwa tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Penampilan luarnya tampak memikat mata orang. Namun, ketika kita melihat ke dalam, itu adalah tempat tinggal roh-roh jahat. Bagaimana kita bisa tahu itu? Ketika kita melihat ke tempat itu melalui peraturan Tuhan dari perjanjian baru seperti Paskah, tidak ada peraturan untuk melayani Tuhan di dalamnya. Apakah ada hari Sabat? Apakah ada hari Paskah? Apakah ada perjanjian baru? Apakah ada hari-hari raya Tuhan? Tidak ada peraturan Tuhan sama sekali di sana. Silakan buka Wahyu pasal 3. Mari kita baca pasal 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dalam ayat 9, jemaat iblis disebutkan. Bagaimana kita bisa membedakan antara jemaat iblis dan jemaat Tuhan? Kita bisa mudah membedakannya dengan melihat peraturan dan hukum apa yang dipatuhi mereka. Dengan demikian, kita perlu mengetahui apakah kita harus keluar dari sana atau masuk ke sana. Ada tertulis bahwa ada jemaat iblis, dan tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Kalau kita berada di tempat itu tanpa sadar, kita harus segera keluar dari sana. Sesudah kita keluar dari sana, kita harus pergi kemana? Pergi ke Sion dengan cepat. Tidak perlu menunda-nunda untuk memasuki Sion. Ini karena Sion adalah tempat kediaman Tuhan, dan semua peraturan Tuhan untuk melayani Tuhan ditaati di sana. Oleh karena itu, tempat di mana peraturan Tuhan ditaati adalah bait Tuhan. Sebuah tempat yang hanya disebut sebagai bait Tuhan atau gereja tidak bisa menjadi bait Tuhan. Biarkan saya berikan sebuah contoh. Jika ada papan yang bertuliskan gereja, tetapi orang memainkan alat musik penganut Buddha dan melantunkan doa penganut Buddha, apakah itu gereja atau wihara? Itu adalah wihara, bukan gereja. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Upacara seperti apa yang diadakan di sana? Kita bisa dengan mudah mengetahui identitas tempat itu melalui peraturan-peraturannya. Bukankah begitu? Ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai. Mereka semua ingin masuk ke dalam kerajaan sorga dan menyembah Tuhan dengan benar sesuai peraturan Tuhan. Namun, jika mereka tetap beribadah pada hari Minggu dan Natal, yang bukan peraturan Tuhan dalam Alkitab dan mendirikan salib yang tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk mendirikannya, apakah tempat ini bisa menjadi tempat untuk melayani Tuhan?
이름은 Meskipun 그렇게 ada papan 붙여지라도 yang bertuliskan gereja, kita bisa memahami dengan jelas melalui peraturan Tuhan bahwa ini bukan bait Tuhan dan mereka bukan umat Tuhan. Bukan? 금방 알 수 있지 않습니까? Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9 kita baca. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Artinya pertemuan mereka adalah pertemuan iblis, bukan pertemuan yang melayani Tuhan. 모임이 결단코 아니다면 이걸 이제 다 가려낼 Saya 줄 yakin 알고 bahwa kita harus 판단할 memiliki kebijaksanaan 이런 untuk 어떤 mengetahui hal 지혜를 ini. 우리가 다 가져야 될 줄 믿습니다. 때가 되면 Ketika saatnya tiba, banyak Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menipu bahkan orang-orang pilihan. Ketika hal itu terjadi, ingatlah khotbah hari ini dan tanyakan peraturan apa yang ditaati dalam pertemuan ini. Di bait suci Tuhan, peraturan Tuhan harus ditaati. Bukankah bait suci adalah tempat diadakannya upacara penyembahan Tuhan menurut peraturan Tuhan? 경외하는 예식을 지금 올리는 곳이 성전 아니겠습니까? 그래서 하나님 Itulah sebabnya Tuhan menyebut kita bait Tuhan, apa yang ditaruhnya di dalam kita. 뭘 넣어주셨습니까? 하나님의 율례와 하나님 섬기는 Karena 규례와 Tuhan memberitahu kita hukum dan peraturannya untuk melayani Tuhan. Dia berkata, oleh karena itu, kamu adalah bait Tuhan. 성전이라고 했습니다. Mari kita baca kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita adalah bait suci Tuhan. Bukankah peraturan-peraturan Tuhan harus berada di dalam kita, hukum-hukumnya disimpan di dalam kita, dan ketetapan-ketetapannya ada di dalam diri kita? Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai bait suci Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 19. Yohanes pasal 2 ayat 19 kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan apa? Dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus Kristus yang adalah bait suci. Dia telah menjadi Tuhan atas apa? Di dalam kitab Matius pasal 12, Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas apa? Adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan juga, dalam kitab Lukas pasal 4, Yesus berkata kepada kita bahwa hari Sabat adalah kebiasaannya. Apa yang harus dipelihara dipatuhi di bait suci? Peraturan Tuhanlah yang harus dipelihara di bait suci. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan dirinya sebagai bait suci. Saat ini, umat Tuhan juga disebut bait suci. Apa alasannya? Apa yang dilakukan mereka? Hanya tempat di mana peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan dilakukan bisa disebut bait suci Tuhan. Di sini, di Sion di mana Anda berada sekarang, kebaktian hari Sabat diadakan. Demikian juga, bait suci Tuhan harus menjadi tempat di mana peraturan-peraturan Tuhan dipelihara. Yesus, Rasul Paulus, rasul-rasul lainnya, dan orang-orang kudus dari gereja awal semuanya memelihara hari Sabat. Tetapi saat ini, gereja-gereja tidak memelihara hari Sabat. Dengan satu peraturan ini saja, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga jika kamu tinggal di tempat seperti itu dan malapetaka akan menimpa kamu. Cepat keluar dari sana, umatku. Tidak bisakah kita melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh berkata ini di dalam Wahyu pasal 18?
Di bait suci Tuhan, peraturan hari Sabat ada. Mari kita memastikannya dengan membaca Keluaran pasal 20. Di bait suci Tuhan, harus ada peraturan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Dia akan membinasakan orang yang hanya mengaku sebagai bait suci, tanpa menaati peraturan Tuhan karena mereka telah menajiskannya. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari apa? 어떻게 하라고요? Kuduskanlah hari Sabat. Peraturan siapa ini? Ini adalah peraturan yang diberikan oleh Tuhan. 하나님의 법도입니다. 그렇다면 하나님의 Kalau 성전 begitu, 안에는 apa yang harus kita lakukan dengan perintah-perintah kudus ini di bait suci? Kita harus mematuhinya. 준수되어야 되겠고, Maka, tempat yang mematuhi peraturan ini adalah bait suci Tuhan, bukan? 이 Apakah hendak Tuhan dibalik mendirikan hari Sabat? 제정하신 이면에는 하늘의 Sama 죄악을 seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu saat menanggalkan kulitnya, Tuhan mengubah anak-anak sorgawi yang adalah pendosa sorgawi, menjadi makhluk suci melalui setiap hari Sabat, meskipun kita tidak menyadarinya. 하는 가운데서 하나님께서는 우리에게 거룩됨을 입혀주고 계시는 가운데 있습니다. 우리 Tolong buka kitab 창세기 Kejadian 2장 pasal 2. 열어보도록 합시다. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Ayat 3 kita baca. Lalu Allah melakukan apa terhadap hari ketujuh itu? Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Dalam Ulangan pasal 28, ada firman, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ingatkah firman itu? Orang seperti apa yang akan diberkati? Mereka adalah orang-orang yang menuruti semua perintah dan ketetapan Tuhan. Memelihara hari Sabat juga merupakan bagian dari perintah Tuhan, bukan? Kita diberkati saat kita memelihara hari Sabat, apalagi yang dilakukan Tuhan dengan hari Sabat. Dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita harus cepat membedakan antara tempat kediaman iblis dan tempat kediaman Tuhan melalui peraturan Tuhan. Setelah kita berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi, Tuhan memberi manusia umur 70 hingga 80 tahun hidup. Selama masa itu, semua manusia harus belajar bagaimana menerima pengampunan dosa sehingga kita bisa kembali ke kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa kembali ke kerajaan sorga? Kita harus cepat menemukan jalan ini. Namun, karena orang berdosa tidak bisa menemukan jalan itu sendiri, bantuan siapa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan pembimbing yang akan menuntun kita ke jalan menuju kerajaan sorga. Siapakah gembala jiwa kita? Tuhan menyatakan jalan ini kepada kita supaya kita bisa memasuki kerajaan sorga. Namun, setan menipu umat Tuhan tidak hanya di sorga tetapi juga di bumi. Dia menghalangi kita memperoleh kesempatan untuk kembali ke kerajaan sorga. Jadi, apa yang diberikan setan kepada manusia sebagai pengganti hari Sabat? Dia telah membuat hari Minggu menjadi hari yang luar biasa di mata orang lain. Selain itu, ia telah menjadikan Natal sebagai perayaan dunia sambil membuang Paskah. Dia telah membuat Natal tampak luar biasa. Saudara dan saudari, meskipun hal-hal ini tampak hebat untuk sesaat, itu semua adalah kebohongan yang digunakan setan untuk menipu orang, bukan? Di masa lalu, Alia melakukan pertempuran rohani dengan 850 nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel untuk memastikan siapa Tuhan yang benar. Apa yang dilakukan semua nabi Baal menurut peraturan dewa mereka? Mereka membangun sebuah mezbah dan menyembah dewa mereka sambil berteriak, "Baal, jawablah kami. Tolong jawablah kami." Namun, tidak ada jawaban dari Baal.
응답이 없었습니다. 그래서 Elia 이제 memperbaiki mezbah sesuai dengan peraturan untuk melayani Tuhan dan bahkan menuangkan air ke parit. 차리고 또 도랑에 물도 붓고 말이에요. 그 이스라엘 Dia 백성이 membiarkan 나아가 orang 자기 Israel 나라를 mendekatinya 위해서 dan berdoa 하나님께 kepada Tuhan. 기도를 드릴 때 Kemudian, api tiba-tiba turun dari langit, menjilat air di parit, dan membakar korban. Kita tahu sejarah yang menakjubkan ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Di Gunung Karmel pun, orang yang menyembah Baal mengikuti peraturan menyembah Baal, dan Elia mengikuti peraturan melayani Tuhan. Saudara-saudari, ada peraturan untuk melayani Tuhan. Ketika kita melihat gereja-gereja yang tak terhitung jumlahnya saat ini yang mengadakan kebaktian setiap minggu, 오늘날 수많은 그 교회에서 예배가 매주마다 집행이 되는 것을 면면히 들여다보시면 과연 kita bisa mengetahui apakah gereja itu bait Tuhan yang membuka jalan keselamatan atau jemaat iblis, bukan? 분별할 수 있지 않겠습니까? Oleh karena itu, kita harus rajin mempelajari peraturan Tuhan. Kita harus mengetahui peraturan hari Sabat dan Paskah. Kita tidak bisa melihat semua sisi dunia rohani karena mata rohani kita belum terbuka. Tetapi Tuhan telah mengizinkan kita untuk menyadari dunia ini melalui peraturan untuk melayani Tuhan. Bait suci di mana tidak ada hari Sabat bukanlah bait suci untuk menyembah Tuhan. Mereka memasang papan yang menunjukkan bahwa itu adalah gereja yang melayani Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Bukankah Nabi Yehezkiel menjelaskannya dengan baik? Mari kita baca Yehezkiel pasal 8 ayat 16. Pasal 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada apa? Sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Mereka mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan, dan memasang papan yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah gereja. Tetapi pada kenyataannya, mereka menyembah dewa matahari. Apakah Tuhan menganggap hal ini benar? Mari kita baca ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Saat ini, orang menyebut tempat itu sebagai gereja, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Ibadah Minggu dan Natal adalah contohnya. Semua tindakan ini adalah untuk menyembah dewa matahari, bukan cara untuk melayani Tuhan. Tuhan berkata, jangan kena malapetaka yang akan menimpa kamu di sana. Jika kamu ingin masuk ke sorga, jangan tinggal di sana. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata, pergilah daripadanya, hai umatku. Kemana dia menyuruh kita pergi? Dia menyuruh kita pergi ke Sion. Di bait suci Tuhan, harus ada peraturan dan tata cara untuk melayani Tuhan. Kita harus menemukan tempat itu. Kita telah menemukan tempat itu, bukan? Di manakah Sion? Tempat kita datang hari ini adalah Sion. Kita telah datang ke Sion yang dipersiapkan oleh Tuhan, dan tempat di mana peraturan dan hukum Tuhan dipatuhi. Kita harus mengikuti ajaran Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan memasuki kerajaan surga yang abadi. Dinubuatkan bahwa untuk tujuan ini, Tuhan akan datang ke bumi ini lagi pada akhir zaman dan mengajari kita semua peraturan untuk melayaninya, bukan? Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita akan mengikuti ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan yang akan diajarkan Tuhan kepada kita." Sebab dari manakah pengajaran akan keluar? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan sendiri akan datang untuk mengajari kita hukum perjanjian baru di akhir zaman. Mengapa hal-hal ini akan terjadi? Peraturan dan hukum Tuhan masih tetap dipatuhi sampai abad keempat bahkan setelah Yesus naik ke sorga. 4세기경까지는 하나님의 율례와 규례와 법도가 이 지상에 잘 지켜져 내려왔습니다. Namun, sekitar abad keempat, semua peraturan tersebut mulai hilang satu persatu. 없어지기 시작했습니다. Hari Sabat, 없어지고 유월절이 없어지고 Hari Paskah, 하나님의 새 언약의 모든 법도가 dan semua hukum perjanjian baru mulai lenyap di bumi. Menurut Daniel pasal 7, siapakah yang dinubuatkan melakukan semua ini? Dialah yang melawan Tuhan. Siapakah dia? Iblis akan mengubah waktu dan hukum Tuhan. Artinya dia akan menghapuskan peraturan dan hukum yang melayani Tuhan. Setelah menghapuskannya, dia menambahkan tata cara penyembahan Dewa Matahari. Sebagai ganti hari Sabat, dia menambahkan ibadah hari Minggu. Dia menambahkan Natal sebagai ganti hari Paskah. Dia terus menambahkan pelanggaran hukum seperti itu. Ini adalah rencana jahat setan yang mencoba menghalangi anak-anak Tuhan yang telah diusir dari sorga oleh karena dosa, kembali ke rumah sorgawi yang abadi. Itulah sebabnya kita perlu banyak bertobat sekarang. Di manakah tempat yang menaati peraturan Tuhan? Dengan menanyakan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri, kita perlu menemukan tempat itu. Tempat yang harus kita temukan adalah Sion. Hari Sabat, Hari Paskah, dan perjanjian baru dipelihara di Sion, serta kita telah memastikan bahwa gereja Tuhan yang didirikan dengan nama baru adalah Sion. Di Sion, Roh Kudus dan pengantin perempuan yang adalah Tuhan Ibu memanggil kita dengan berkata, "Marilah." Gereja manakah yang menggenapi semua nubuat dalam Alkitab? Jika kita memahami peraturan Tuhan dengan benar, kita bisa menemukan bait suci Tuhan. Jika kita tidak bisa membedakan antara ibadah hari Minggu dan hari Sabat, kita tidak akan pernah bisa membedakan antara Sion dan Babel. Kita telah datang ke tempat ini hari ini. Bukankah ini sungguh hebat? Kita sepenuhnya yakin bahwa kita telah berada di Sion. Kita harus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Tuhan datang ke bumi ini pada akhir zaman dan memulihkan peraturan perjanjian baru yang telah diubah dan dihapuskan oleh setan dengan licik untuk membuat kita menyembahnya. Tuhan memulihkan Paskah, Hari Sabat, semua peraturan perjanjian baru, dan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan telah memimpin kita untuk beriman kepada Ibu Sorgawi Yerusalem baru dan Bapa Sorgawi yang datang dengan nama baru pada zaman Roh Kudus. Tuhan telah membawa kita ke gereja Tuhan yang memiliki semua kebenaran yang sempurna ini. Selanjutnya, kita hanya perlu melakukan ajaran-ajarannya. Mari kita bersatu dan mengikuti ajaran yang diberikan oleh Bapa dan Ibu. Dan kemanapun Tuhan memimpin kita, jangan ragu-ragu tetapi percayalah bahwa hanya ajarannya lah jalan menuju sorga. Jalan kita akan menjadi jalan yang indah bagi kita untuk kembali ke rumah sorgawi kita, tanpa seorang pun tertinggal. Marilah kita memiliki iman dan berjalan ke sorga dengan harapan akan sorga hari ini, besok, dan selamanya. Kasih karunia Tuhan menyertai Anda melalui khotbah hari ini. Terima kasih.